Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu bahwasanya ibunda Rasulullah SAW telah meninggal ketika beliau masih kecil. Tetapi jarang dari kita yang mengetahui bagaimana beliau meninggal dan kenapa beliau meninggal dalam usia yang masih sangat muda tersebut. Kenapa pula Allah SWT melarang Rasulullah SAW untuk memintakan ampun bagi ibunda beliau setelah wafatnya? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Ibunda Rasulullah SAW yaitu Aminah bintu Wahab bersambung sanadnya kepada salah satu kabilah terbesar dan terpenting dari bangsa Arab, yaitu Bani Zuhrah bin Kilab. Kabilah tersebut memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara kabilah-kabilah yang lain. Ibunda Rasulullah SAW dikenal dengan kefasihan bahasa beliau serta kecantikan parasnya dan kecerdasannya. Beliau dianggap sebagai wanita yang paling mulia di kalangan suku Quraisy, dilihat dari kedudukan dan kemuliaan beliau. Maka kakek Rasulullah SAW yaitu Abdul Muttalib kala itu pun ingin untuk menikahkan salah satu anak kesayangannya yaitu Abdullah dengan Aminah. Maka Abdul Muttalib pun mengajak Abdullah untuk dinikahkan dengan Aminah. Di tengah perjalanan mereka melewati tempat tinggal seorang dukun yang beragama Yahudi yang telah banyak membaca kitab. Disebutkan bahwa namanya adalah Fatimah bin Tumur. Dia pun kemudian melihat cahaya kenabian di wajah Abdullah. Dia kemudian berkata kepadanya, "Wahai pemuda, maukah engkau untuk tidur bersamaku? Aku akan memberikan 100 ekor unta bagimu." Abdullah menolak permintaan wanita itu. Dia kemudian melanjutkan perjalanan bersama ayahnya sehingga akhirnya dia pun dinikahkan dengan Aminah bintu Wahab. Abdullah kemudian tinggal bersama Aminah selama 3 hari. Setelah itu Abdullah pun kembali terpikirkan tawaran yang diberikan oleh Fatimah bin Tumur. Dia kemudian pergi untuk menemuinya dan memenuhi permintaannya. Namun sesampainya di tempat wanita tersebut, wanita itu pun bertanya, "Apa yang telah kau lakukan setelah pergi dari sini?" Abdullah memberitahu kepadanya tentang pernikahannya. Wanita tersebut berkata, "Demi Allah, aku bukanlah wanita murahan, tetapi aku telah melihat cahaya di wajahmu, sehingga aku pun berharap semoga cahaya itu berpindah kepadaku. Tetapi Allah SWT menghendaki untuk menempatkan cahaya tersebut pada wanita yang dia kehendaki." Ketika Aminah mengandung Rasulullah SAW, suaminya keluar untuk berniaga ke negeri Syam. Dalam perjalanan pulangnya dari perniagaan tersebut, dia pun jatuh sakit. Sehingga dia tinggal bersama kerabatnya dari Bani Najjar di kota Madinah. Kemudian Abdullah pun meninggal di sana tak lama setelah itu. Aminah merasa sangat bersedih dengan kematian suaminya. Kebersamaannya dengan suaminya baru berjalan selama beberapa hari saja. Aminah juga sangat sedih karena suaminya tidak bisa merasakan kebahagiaan dengan kelahiran putra mereka. Selama beberapa hari, Aminah tidak henti-hentinya menangis dan larut dalam kesedihan. Tetapi Allah SWT kemudian menurunkan ketenangan di dalam hatinya. Dia juga merasa terhibur dengan kehamilannya sehingga tidak berlarut-larut dalam kesedihan memikirkan wafatnya suaminya. Aminah menyatakan bahwa ketika mengandung bayi tersebut, dia tidak merasakan beban ataupun sakit yang biasa dirasakan oleh wanita yang sedang mengandung. Ketika dia melahirkan, bayi tersebut keluar dalam keadaan bertopang pada kedua tangannya, seraya mengangkat kepalanya menghadap ke langit. Setelah lahirnya Rasulullah SAW, Aminah kemudian mencarikan ibu susu baginya sebagaimana kebiasaan orang-orang Quraisy, yang mana mereka akan mengirimkan bayi-bayi mereka bersama ibu susu mereka yang berasal dari kampung, agar mereka bisa menjadi anak yang kuat dan fasih dalam berbicara. Allah SWT menghendaki wanita yang menyusui Rasulullah SAW adalah Halimah As-Sa'diyah. Setelah Rasulullah SAW menghabiskan masa kecilnya bersama ibu susunya Halimah As-Sa'diyah, terjadilah peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW, yang kisah rinci tentangnya telah kita kisahkan dalam video lain di channel ini. Halimah dan suaminya pun khawatir terhadap Rasulullah SAW setelah terjadinya peristiwa tersebut. Mereka kemudian membawa beliau dan ingin mengembalikannya kepada ibunda beliau Aminah. Rasulullah SAW pada akhirnya tinggal bersama ibunya selama beberapa waktu. Ketika usia Rasulullah SAW mencapai 6 tahun, Aminah membawa Rasulullah SAW untuk mengunjungi kerabatnya dari Bani Adi bin Najjar di Madinah. Dalam perjalanan tersebut, Aminah mengajak pembantunya Ummu Aiman untuk melayaninya selama di perjalanan. Mereka pun kemudian singgah di kota Madinah dan mengunjungi makam Abdullah bin Abdul Muttalib. Mereka tinggal di sana selama 1 bulan. Kemudian ketika dalam perjalanan pulang dari Madinah, ibunda Rasulullah SAW pun meninggal.
dan usia beliau ketika meninggal adalah 20 tahun. Disebutkan bahwa beliau meninggal karena sakit parah yang dideritanya. Setelah diangkat menjadi nabi, Rasulullah SAW pun mengunjungi makam ibunda beliau, Aminah. Sebagaimana Rasulullah SAW juga sering berziarah ke kuburan Baqi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW pada suatu hari berziarah ke makam ibunda beliau yang berada di Abwa, daerah yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Disebutkan bahwa hal tersebut beliau lakukan di tahun ditaklukkannya kota Mekah. Sesampainya di makam beliau, beliau pun menangis, dan orang-orang yang berada bersama beliau pun menjadi menangis melihat hal tersebut. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Ista'dzantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dzan li, wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa'udhina li, fazurul qubur fa innaha tudzakkirul maut." Aku meminta izin kepada Rabbku untuk memintakan ampunan bagi ibundaku, tetapi aku tidak diberi izin untuk melakukan hal tersebut. Kemudian aku meminta izin kepada Allah SWT untuk mengunjungi makam beliau, dan Allah SWT pun mengizinkanku untuk melakukan hal tersebut. Maka berziarahlah ke kuburan, karena hal tersebut akan mengingatkan kepada kematian. Sebagian ulama menyebutkan sebuah kisah bahwasanya Allah SWT telah menghidupkan kembali orang tua Rasulullah SAW sehingga dapat beriman kepada beliau dan masuk Islam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ar-Ramli dari Al-Qurtubi. Tetapi riwayat tersebut merupakan riwayat yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Adapun mengenai status ibunda Rasulullah SAW di akhirat kelak, para ulama berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Sebagian ulama menganggap bahwasanya ayah dan ibunda Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir, sebagaimana disimpulkan dari berbagai hadis tentang mereka. Sebagian ulama yang lain menganggap bahwasanya ayah dan ibunda Rasulullah SAW akan masuk surga, karena mereka termasuk ahli fatrah, yaitu umat yang belum diutus Nabi kepada mereka, masa terputusnya kenabian, dan mereka bukan termasuk penyembah berhala. Sementara sebagian ulama yang lain lagi memilih untuk tidak membahas permasalahan tersebut dan mengembalikan ilmunya hanya kepada Allah SWT, apakah mereka akan masuk surga ataupun neraka. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.